Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam beberapa dekade terakhir ini kita telah menjadi saksi dari serangkaian peristiwa yang mencerminkan tantangan dan kemunduran yang dihadapi oleh dunia Islam. Meskipun sejarah panjang Islam diwarnai oleh kejayaan dan kontribusi besar terhadap peradaban manusia, saat ini kita juga dapat melihat beberapa tanda-tanda kemunduran yang mencemaskan. Lantas, bagaimanakah sebenarnya awal mula kemunduran Islam di dunia? Dan apa sajakah faktor-faktor penyebabnya? Tonton terus video ini agar tidak sesat. Awal kemunduran Islam atau masa-masa sulit dalam sejarah Islam bisa diidentifikasi melalui beberapa periode yang berbeda. Namun penting diingat bahwa perkembangan sejarah dan dinamika peradaban tidak selalu berjalan linear dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan suatu masyarakat atau agama. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi dan sosial budaya. Berikut adalah beberapa periode yang sering dianggap sebagai masa-masa kemunduran dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Yazid I dan melibatkan kematian Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Pertemuan di Karbala menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan otoriter dan ketidakadilan, tetapi juga menandai perpecahan antara kelompok muslimin. Yang kedua adalah pertempuran Ain bin Jalut pada 1260 Masehi. Pertempuran ini adalah momen penting dalam sejarah. Tiga pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan mengalami kekalahan dari pasukan makhluk Muslim di Ain Jalut. Meskipun kekalahan ini menyadari akhir perluasan Mongol ke barat daya, dampaknya terhadap dunia Muslim tetap sangat signifikan. Yang ketiga adalah penaklukan Mongol pada abad ke-13. Serangan Mongol di wilayah Muslim, terutama di Baghdad pada tahun 1258 Masehi mengakibatkan kehancuran dan penurunan kekuatan dunia Islam. Peristiwa ini menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah dan memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan dunia Islam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pertumbuhan imperialisme di Eropa pada abad ke-19. Penaklukan dan pengaruh imperialisme Eropa di dunia Islam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyebabkan pelemahan dan penindasan terhadap banyak negara muslim. Penting untuk diingat bahwa sumber daya dan interpretasi sejarah bisa bervariasi dan pandangan tentang kemunduran Islam dapat tergantung pada perspektif yang digunakan. Sejarah Islam juga mencakup periode kemajuan dan kejayaan seperti kejayaan Islam Andalusia, periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah, serta kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan seni budaya. Lalu apa sih faktor penyebab kemunduran Islam? Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran menjadi penguasa dan juga masyarakat yang menerapkan gaya hidup malas dan sikap remeh-remehan. Sikap ini tidak hanya negatif tapi juga mendorong tindak korupsi dan juga tindakan amoral. Adapun faktor internalnya, yaitu penyalahgunaan dan perebutan kekuasaan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, perampasan hak orang lain, kerja secara paksa, korupsi, berkurang nilai moral, muncul aliran sesat menjauhkan diri dari agama, dan juga ketidakadilan. Saat itu, masyarakat mencari nafkah untuk mencapai kekayaan dengan cara bermalas-malasan. Berubahnya sistem rekrutmen juga mempengaruhi kualitas pekerja, membuat kehidupan masyarakat dan sistem politik pun terganggu. Dan faktor eksternalnya yaitu perang salib. Perang salib yang berkepanjangan menimbulkan dampak yang cukup besar kepada peradaban Islam pada masa itu. Selain dari timbulnya perselisihan dan konflik, perang salib menelan banyak korban dan daerah di kubu Islam. Dan serangan Mongolia. Serangan Mongolia berhasil merebut beberapa negeri Asia Tengah dan Persia dari genggaman kekuasaan Islam. Setelah melalui beberapa proses perselisihan, kemudian terbunuhlah Khalifah Al-Mutashim yang menjadi petanda berakhirnya dinasti Abbasiyah. Namun secara garis besar, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus kau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 170,
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, kapanpun dan dimanapun Islam berada, harus memberikan garansi bagi keselamatan dan kedamaian umat manusia. Mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Selanjutnya ada penjelasan mengenai rahmatan lil alamin. Islam artinya damai, sedangkan rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Jadi, arti Islam rahmatan lil alamin adalah kehadiran agama Islam di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Sikap-sikap yang mencerminkan seorang muslim rahmatan lil alamin adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan yang luas sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua adalah menjaga sopan santun dalam berucap dan bertindak. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Ya baik, kembali ke saya di bagian kesimpulannya. Jadi dari berita yang sudah ditampilkan, kita dapat menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun mengidentifikasi faktor internal seperti materialisme, kekurangan moral, dan kehilangan keadilan sebagai penyebab utama kemunduran peradaban Islam. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas, perpindahan SDM, dan degradasi sistem politik. Selain itu, pembacaan ayat Al-Quran menyoroti pentingnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dengan sikap-sikap yang mencerminkan kasih sayang dan kedamaian. Dengan demikian, untuk membangun kembali peradaban Islam yang kokoh, penting bagi umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Hal ini meliputi peningkatan pengetahuan, menjaga moralitas, memperkuat hubungan sosial, dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran akan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam, kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan mengamalkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya dengan demikian kita dapat membangun masyarakat yang damai, adil, dan beradab sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.